Nah, sumber hukum sendiri ini maknanya apa? Ya, al-maqsudu bi masadiril fiqhi, ya, maksud dari masadir al-fiqih, sumber fikih. Atau ini bisa disebut juga masadir syariah, sumber hukum syariat, atau masadir tasyri'il islami. Sebutannya itu masadirul fiqih, masadirus syariah, masadirut tasyri'il islami. Itu maksudnya apa sumber itu? Maksudnya adalah adillatuhu allati yastanidu ilaiha wa yaqumu 'alaiha. Dalil-dalil. Jadi sumber hukum itu adalah dalil-dalil. Kalau ini fikih berarti dalil-dalil fikih. Yang fikih itu bersandar kepada dalil itu dan berdiri di atas dalil itu. Jadi sumber itu begitu. Misalnya babi itu haram. Mudah mengatakan haram. Oh, itu kan pemahaman Anda saja. Itu memang pemahaman si orang yang mengatakan betul, ya, tetapi itu ada dalilnya. Ya, ada dalilnya dari Al-Qur'an begitu. Fikih juga itu, tapi itu qat'i, tidak mesti dhonni. Daging babi haram, ya. Hurrimat 'alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Nah, ada walahmul khinzir, diharamkan atas kalian darah, bangkai dan daging babi misalnya. Daging babi haram itu ya fikih, ya. Tetapi muncul dari dalil yang qat'i itu, yakni Al-Qur'an. Sehingga mengatakan ini boleh atau tidak dalam fikih itu ada dalilnya, mestinya begitu. Dan dalilnya itu yaitu sumber hukumnya itu. Ada 4 disebutkan di dalam Takrirat As-Sadidah. Fa inna masadirul fiqhi tarji'u kulluha ila wahyillah. Sesungguhnya sumber-sumber fikih itu semuanya kembali kepada wahyu Allah. Dan wajib dalil-dalil syariat itu qat'i, ya. Yajibu an takuna hadhil adillah asy-syar'iyyah qat'iyyah annaha wahyun min indillah. Jadi wajib dalil syariat itu pasti ini dari sisi Allah, ini wahyu Allah. Kenapa demikian? Li'anna itsbata annaha wahyun min indillah minal aqidah. Karena penetapan ini wahyu Allah itu bagian dari akidah. Makanya Al-Qur'an itu wahyu Allah, sunnah itu wahyu Allah, ya. Ijma' itu kembalinya kepada Al-Qur'an maupun As-Sunnah, itu wahyu Allah. Qiyas, ya. Qiyas itu juga kembali kepada Al-Qur'an maupun As-Sunnah, itu juga wahyu Allah. Sehingga ini dalil syariat yang sah dan disepakati para ulama. Nanti ada dalil syariat atau sumber hukum yang ikhtilaf, ya. Nah, sekarang kalau PBB, apakah piagam PBB itu wahyu dari Allah? Tidak usah terlalu mikir panjang, ya, itu bukan wahyu dari Allah, ya. Nah, sumber hukum Islam itu apa? Ya, di dalam kitab Al-Um, Imam Asy-Syafi'i beliau mengatakan wa annahu la yalzamu qaulun bi kulli halin illa bi kitabillah. Dan sesungguhnya tidaklah mengikat perkataan, ya, dalam kondisi apapun. Jadi perkataan siapapun itu tidak ada wajib untuk diikuti, tidak mengikat illa bi kitabillah au sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, kecuali dengan landasan kitabullah. Jadi perkataan siapapun kalau itu landasannya kitabullah dengan kaifiyat istimbat yang benar, ya wajib diikuti. Atau landasannya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau tegaskan, ini Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ini kan panutan kita, ya. Ngaku kita ini bermadhab Asy-Syafi'i, ya. Ahlus sunnah, ya. Mestinya kita perhatikan ini. Wa anna ma siwahuma tabaun lahuma. Adapun, ya, dan sesungguhnya selain keduanya ini mengikuti, ya, mengikuti keduanya, yakni yang lainnya itu mestinya distandarisasi dengan Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Kemudian beliau juga katakan di dalam kitab beliau Ar-Risalah, laisa li ahadin abadan ayyaqula fi syai'in. Tidak ada hak bagi seorang pun selama-lamanya untuk berbicara dalam suatu perkara
halla au wala haruma, tidak halal maupun haram. Jadi tidak bisa dia katakan ini halal, ini haram, boleh atau enggak, illa min jihatil ilm, kecuali dari arah ilmu. Wajihatul ilm al khobar fil kitab awis sunnah awil ijma' awil qiyas. Dan arah atau sisi ilmu itu adalah berita di dalam Alkitab, as-sunnah, ijma' atau qiyas. Ini dalam mazhab Syafi'i, ini sumber hukumnya itu yang ittifaq di kalangan para ulama. Alkitab, as-sunnah, ijma' atau qiyas. Nanti dengan persyaratan tertentu ya. Kemudian memang di samping ini ada sumber-sumber yang mukhtalaf fiha, yang berbeda pendapat seperti istihsan, masalih mursalah, istishab, uraf ya, syar'u man qablana, sadduz dzara'i ya, qaulus sahabi dan sebagainya. Sebagian dulu sudah pernah kita bahas di channel ini ya, tinggal dicek lagi. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, sekarang kita tahu tadi ya, sumber hukum dalam Islam itu 4 itu yang disepakati para ulama. Kedudukan piagam PBB bagaimana sekarang? Kok bisa dikatakan sumber hukum? Ya, ada seorang kiai yang mengatakan, oh ini masuk dalam kategori ijma' katanya. Kan sudah kesepakatan. Ya, ijma' siapa? Nah kita memang itu bisa jadi ijma' ya, ijma' dalam makna bahasa. Tetapi apakah itu masuk ijma' di dalam pembicaraan terkait dengan hukum-hukum syariat? Kita lihat ya, namanya ijma' itu apa? Secara istilah yang dipakai oleh orang-orang ahli hukum syariat. Ini saya kutipkan dari Ilmu Ushulul Fiqh, Profesor Dr. Abdul Wahab Khalaf. Kata beliau, ijma' itu adalah ittifaqu jami'il mujtahidina minal muslimin, kesepakatan seluruh mujtahid dari kalangan kaum muslimin. Nah, itu ijma' yang dianggap itu. Sekarang kita cek piagam PBB ini apakah ada kesepakatan seluruh kaum mujtahid kaum muslimin. Oh ini yang bikin aja non muslim. Bismillah. Kemudian kesepakatan ini kapan terjadinya? Fi asrin minal usuri ba'da wafatir Rasuli sallallahu alaihi wasallam, dalam satu masa setelah wafatnya Rasul. Kesepakatan apa? Ala hukmin syar'iyyin, kesepakatan atas hukum syariat. Jadi kalau bukan bicara hukum syariat, bukan ijma' itu. Jadi mengatakan piagam PBB ini ijma' ini ya sebetulnya secara bahasa aja, secara istilah enggak. Waqi'atin, dalam suatu kejadian. Jadi hukumnya begini. Itu ijma' begitu. Kesepakatan seluruh mujtahid kaum muslimin dalam satu masa setelah wafatnya Rasul bersepakat untuk hukum syariat satu peristiwa. Nah, kalau bukan hukum syariat itu bukan ijma'. Oh, kita sudah berijma'. Ijma' apa? Kita mau main bola tanggal sekian. Itu bukan ijma'. Ijma' itu kesepakatan tentang hukum syariat. Walaupun itu sama kesepakatan. Dan anehnya yang jelas-jelas ada ijma' malah ditolak itu. Ijma'us sahabah, bukan sembarang mujtahid, bukan sembarang ulama. Tapi itu ijma' sahabat ditolak, diganti dengan ijma' orang-orang yang enggak jelas agamanya dari PBB itu. Ya. Bukannya enggak jelas ya, jelas-jelas non muslim. Ini kan aneh ya. Yang kuat itu ditolak, yang enggak benar ini justru dijadikan landasan. Gimana ini ya Allah, ini musibah sebetulnya. Saya melihat musibah ini. Ilmu dijadikan seperti itu. Ini kan ya Allah, mudah-mudahan Allah berikan keampunan kepada kita dan semuanya. Kemudian piagam PBB ini kalau dilihat kan bagus ya. Coba lihat ini isi-isinya. Panjang itu, ada filenya, di-download aja lah ya. Ada bagian keanggotaan ya, aturan tata tertib dan sebagainya. Cuma kalau kita lihat yang paling poin-poin yang krusial itu kan ini ya. Pertama, tetap menjaga dan mendukung perdamaian di dunia. Kan bagus ini, perdamaian. Mungkin melihat sekilas begitu. Kemudian menghormati hak asasi manusia.
sekaligus menjaga persaudaraan antar bangsa. Nah kan rukun-rukun bagus gitu ya. Kemudian membangun kerjasama antar negara dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan ya. Kemudian menjadi pelopor dan ikut serta dalam mengambil tindakan yang mengancam perdamaian dunia. Intinya begitu. Termasuk juga kerjasama dalam hal kemanusiaan. Jadi hal-hal ini kalau dilihat kan mana pertentangannya dengan Islam. Mungkin bertanya begitu. Oke lah misalnya tidak bertentangan dengan Islam, oke begitu. Tapi mengatakan itu sebagai sumber itu dari mana? Kalau begitu nanti kitab Taurat bisa jadi sumber hukum Islam. Ada 10 Ten Commandment itu kan bagus-bagus saja juga, kecuali ada hari Sabtu itu ya. Kurangi satu itu, bisakah itu jadi sumber hukum Islam? Kitab Fathul Qorib misalnya jadi sumber hukum Islam. Kan tidak begitu cara mikirnya itu. Nanti teorema Pitagoras juga bisa jadi sumber hukum Islam. Kan tidak ada yang salah di situ. Jadi tidak setiap yang tidak bertentangan itu bisa dikatakan sebagai sumber hukum Islam, enggak, atau sumber hukum bagi kaum muslimin, enggak. Kalau kita bicara hukum syariat, ya kalau kita bicara hukum fisika atau hukum apa ya silahkan ya, silahkan. Tapi ini kan dihadap-hadapkan dengan fikih itu ya, fikih klasik. Kalau kesepakatan ini tidak dihadap-hadapkan dengan itu, mau jungkir balik ya enggak masalah. Tapi ini bicara hukum syariat dihadap-hadapkan dengan piagam PBB. Arahnya ke situ yang jadi problem. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kalaupun tidak bertentangan itu tidak bisa jadi sumber hukum. Ya. Tapi benarkah tidak bertentangan? Nah, ini lagi kita perlu bahas lagi. Ya. Ada